Bab 165. Tadi, aku menemukan perban Nona basah dan kotor. Karena lukanya. Jadi kurasa perbannya harus diganti. Biar aku yang melakukannya, ucap Carton tegas. Wanita itu meletakkan kotak P3K di sisi tempat tidur. Lalu, menunduk hormat dan keluar dari ruangan, meninggalkan mereka berdua. Carton mengambil kotak itu dan mulai memeriksa isinya, lengkap. Lalu, Carton pun berdiri. Kakinya mungkin belum bisa digunakan untuk berlari, tetapi ia sudah memastikan bisa berdiri kokoh dan berjalan menggunakan tongkat. Dengan lembut, ia membalikkan tubuh Ariela menghadap belakang, menahan tubuh itu agar berbaring miring dengan bantal sebagai penahannya. Ia memeriksa perban di punggung istrinya. Benar saja, perbannya basah. Basah oleh darah. Punggung yang indah, mulus tanpa luka, punggung yang sangat ia sukai ketika menyentuhnya. Kini penuh akan luka. Kulit Ariela terbuka, lukanya dalam dan basah oleh darah. Carton menghela napas panjang, menekan amarah yang berkecamuk di dadanya. Jemarinya bergetar saat membuka sisa perban yang melekat pada luka-luka itu. Lah berusaha melakukannya selembut mungkin, kendati begitu tetap terdengar desahan pelan dari bibir Ariela. Wanita itu bergerak lemah, matanya masih tertutup, namun rasa sakit itu cukup untuk mengganggunya dalam tidur yang gelisah. "Maafkan aku," bisiknya lirih. 50. Carton menahan diri agar tidak menghancurkan apapun di ruangan itu. Ingin sekali ia menghancurkan wajah-wajah orang yang telah melukai Ariela. Dengan hati-hati, ia membersihkan luka-luka itu dengan kain kasa dan antiseptik dari kotak P3K. Setiap sentuhan pada kulit yang terkoyak membuat Carton merasakan sakit yang dalam, seolah cambuk itu menghantam jiwanya sendiri. "Kau tidak seharusnya ada di sini, Ariela. Kenapa kau sampai membahayakan dirimu demi aku?" Janji, itu demi janji mereka. Mata Carton basah. Ia menangis lagi. Ketika selesai membersihkan luka, ia mulai membalutnya dengan perban baru, memasangnya dengan hati-hati agar tidak terlalu kencang. Saat tangannya bergerak, matanya menangkap lebam keunguan di dekat bahu Ariela. Carton mengepalkan rahangnya, menahan amarah yang hampir meledak. "Brengsek! Brengsek!" umpatnya dalam hati. Lah menyelesaikan balutan terakhir dan duduk di sisi tempat tidur, lalu karena sepertinya posisi sebelumnya membuat Ariela tidak nyaman, wanita itu terus mengerang. Mungkin lengannya sakit, Carton akhirnya membalikkan Ariela ke posisi semula, lalu menatap wajah istrinya yang pucat. Jari-jarinya menyelipkan helai rambut yang jatuh di wajah Ariela. Wanita itu mengerang lagi, bibirnya bergerak-gerak tak jelas, namun Carton bisa mendengar satu kata yang keluar dengan lemah dari mulutnya, "Kal. Aku di sini, sayang." Bisiknya lembut. "Aku di sini, dan aku tidak akan pergi lagi." Ariela tampak tenang sejenak, napasnya melambat, seolah merasakan kehadiran Carton di dekatnya. Carton mengusap lembut pipinya, merasakan kulit yang dingin dan lemah. Sekitar 15 menit kemudian, mata Ariela terbuka, pandangannya kabur dan kosong sebelum akhirnya fokus pada sosok di hadapannya. Bibirnya bergetar lemah, "Carlton." Carton tersenyum lembut, matanya memancarkan kesedihan yang mendalam. "Ya, sayang. Aku di sini." Ariela terisak, air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Rasa sakit fisik yang ia rasakan tak sebanding dengan rasa sakit di hatinya. Ariela takut, ia juga senang dalam waktu bersamaan. Takut kehilangan Carton, senang karena pria itu sudah mengingatnya kembali. Pria itu ada di sana, duduk menunggunya.
Ariela tahu, ia tahu, dadanya terasa sesak karena merindukan suaminya. Aku pikir, aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Carlton menggenggam tangan Ariela lebih erat, seakan meyakinkan bahwa wanita itu nyata di hadapannya. 51. Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Tidak lagi. Ariela terisak semakin keras, tubuhnya bergetar. Rasa takut dan trauma yang menggerogoti pikirannya meledak seketika. Carlton segera membungkuk, dengan hati-hati memeluk tubuh rapuh itu, memastikan tidak menyentuh lukanya. Tenanglah, aku di sini. Carl, aku sangat merindukanmu. Aku sangat mencintaimu, aku tidak akan sanggup hidup jika kau melupakanku. Aku tahu, maafkan aku karena sudah membuatmu khawatir. Maafkan aku karena sudah membuatmu terluka seperti ini. Maafkan atas apa saja yang sudah kulakukan padamu. Tidak, tidak. Jangan minta maaf. Aku mencintaimu, aku melakukannya karena aku mencintaimu. Ya Tuhan, bisik Carlton, lalu membenamkan wajahnya ke rambut istrinya, yang sudah dibersihkan dan kini menerbangkan aroma lembut sampo. Aku sangat merindukanmu. Ariela mendekap pria itu erat-erat, tak peduli meskipun luka-luka terasa sakit. Anak-anak menunggumu. Air mata Carlton berjatuhan di pipi Ariela ketika mereka bertatapan. Carlton mengangguk. Ya, aku tidak sabar untuk bisa pulang dan memeluk mereka. Ariela membawa tangan Carlton ke perutnya. Aku tidak keguguran kan? Kita tidak kehilangan lagi kan? Diciumnya sudut bibir Ariela yang tidak luka, digesek-gesek hidung mereka. Detik-detik berlalu dalam keheningan, hanya terdengar isakan Ariela yang mulai mereka. Tidak, sayang. Janinnya baik-baik saja. Ariela menghela napas gemetar. Oh, syukurlah. Syukurlah, Carlton, bisiknya, lalu memeluk leher suaminya. Masih terus menangis. Setelah itu, Ariela melepaskan rengkuhannya. Bisakah kau berbaring di sisiku? Carlton membantu. Ariela sedikit bergeser, lalu ia berbaring di sisi wanita itu. Ariela menghela napas lagi. Jika di luar terjadi badai mengerikan, jika terjadi perang, jika dunia akan berakhir. Rasanya tidak jadi masalah selagi Ariela masih bisa bersama suaminya. Tuhan, aku begitu mencintainya, bisik Ariela. La bersandar penuh di dada Carlton, mendengar detak jantungnya yang stabil. Mendengarkan deru napasnya yang hangat, membuatnya mengantuk. Kehadiran Carlton memberikan rasa aman yang sangat dirindukan olehnya selama berbulan-bulan. Mereka menyiksaku. Carlton mengusap tengkuk Ariela dengan lembut, menenangkannya. Tidak apa-apa. Aku di sini. Tidak akan kubiarkan siapapun menyakitimu lagi. Ariela mengangguk pelan, rasa takut itu masih menghantui. Ia meremas pakaian Carlton erat-erat, seakan takut pria itu akan menghilang jika ia melepaskannya. 52. Diciumnya puncak kepala Ariela dengan lembut. Aku tidak akan pergi kemanapun. Aku di sini. Selalu di sini untukmu. Mereka berdua terdiam dalam pelukan itu. Keheningan yang penuh dengan perasaan mendalam, kehangatan yang mengalir dari hati ke hati. Carlton merasakan air mata Ariela yang membasahi bajunya. La ingin Ariela meluapkan semuanya, mengeluarkan semua kesakitan yang dipendam wanita itu. Beberapa saat kemudian, Ariela tertidur dalam pelukan Carlton. Tubuhnya lelah, fisik dan mentalnya terkuras habis oleh penderitaan yang dialaminya. Pria itu memaksa diri untuk bangkit dan kembali ke kursi rodanya. Matanya tak pernah lepas dari wajah Ariela yang kini tampak lebih damai dalam tidurnya. La menyentuh tangan Ariela yang masih menggenggam erat jari-jarinya,
tidak mau melepaskan. Carton tersenyum tipis, meski hatinya hancur. La menyadari bahwa ini semua kesalahannya. Karena kelalaiannya, Ariela harus menderita seperti ini lagi. Aku bersumpah, gumam Carton pelan, suaranya penuh kebencian yang dingin. Aku akan membuat mereka membayar setiap tetes darah yang mereka ambil darimu, akan kubalas dengan darah mereka. Carton mencium tangan Ariela dengan lembut. La tidak akan membiarkan wanita ini tersakiti lagi. Tidak oleh siapapun. Tidurlah, sayang. Aku akan menjagamu. Carton menggenggam tangan Ariela erat-erat, tidak pernah melepaskannya. Ia terjaga sepanjang malam, matanya tetap waspada. Saat fajar menyingsing, Carton sudah tahu apa yang harus ia lakukan. Claudine dan semua orang yang menyakiti Ariela, mereka tidak akan pernah merasakan kedamaian lagi. Lusa kemudian, Carton duduk di kursi roda, menatap pengantinnya berjalan menuju altar. Anne tampak cantik, tetapi tidak ada pengantin yang lebih cantik daripada Ariela. Claudine duduk di barisan depan bersama Evan. Tidak ada Gabriel. Jadi, ia menahan diri dan berharap menemukan pria itu di sana adalah sia-sia. Edmund bersama istri dan anak-anaknya bersemangat menyaksikan pernikahan tertutup itu. Di kursi rodanya, Carton menunggu. La menunggu, sampai Anne akhirnya berdiri di depan matanya. Pendeta memulai acara. Anne terlihat bahagia, matanya berbinar-binar indah. Mereka sampai ke sesi tukar cincin. Waktu terus berjalan. Carton melihat Anne tersenyum ketika ia menyematkan cincin ke jari manis gadis itu, ketika giliran Anne. 53. Menyematkan cincin ke jari manisnya. Ia bangkit berdiri. Menjulang di altar. Tentu saja hal itu mengejutkan Anne dan orang-orang di sana, dengan kuat dicengkeramnya pergelangan tangan Anne lalu ditariknya gadis itu ke dekatnya. La melingkari leher Anne dengan satu tangan, sementara tangan lainnya mengarahkan pistol ke kepala gadis itu. Maafkan aku, Anne. Tapi aku tidak bisa menikah denganmu, aku mencintai istri dan anakku. 54. Sehari sebelumnya. Menggeliat menahan ngilu di bahu. Ariela membuka mata dan langsung menemukan suaminya di sana. Duduk di tepi ranjang, mengusap-usap kepalanya dengan sentuhan lembut. Carton. Hai. Bagaimana keadaanmu? Tubuhku terasa remuk, bisiknya. Dengan mata berkaca-kaca, Carton membawa tangan Ariela ke mulut. Wanita itu mengerang lagi. Tangannya kini terbuka, menangkup wajah suaminya, menatap Carton cukup lama. Kupikir semalam hanya mimpi, kupikir aku hanya berhalusinasi karena tenggelam. Carton menangkup tangan itu, lalu mengusapkan tangan sang istri ke pipinya. Ariela menahan tangis. Jelas, masih belum mempercayai apa yang terjadi. Carton masuk ke air meskipun pria itu tahu dia tidak bisa menggunakan kakinya dengan baik. Pria itu mempertaruhkan nyawa untuknya. Kau menyelamatkanku lagi. Mana mungkin aku membiarkan istriku tenggelam. Ariela nyaris tersedak tangisnya sendiri. Kau juga bisa tenggelam. Nyatanya tidak, itu kekuatan cinta. Ariela bangkit duduk, lalu dengan susah payah ia bersandar di dada suaminya. Carton harum, dia bersih dan juga hangat. Ariela mendongak, menatap pria itu dalam-dalam, merindukan mata hijau itu menatapnya penuh cinta, merupakan keindahan yang tak tertahankan. Bagaimana dengan kakimu? Bisiknya. Carton menepuk lutut, merasakan belayan tangan Ariela di pahanya. Kakiku sudah kokoh kembali. Kau tahu, sebelumnya aku sudah lancar berjalan meskipun memakai tongkat, bukan? Ya,
Kau sangat senang saat itu dan menciumiku dengan ganas. Kau bahkan memaksaku bercinta denganmu 2 kali dalam waktu berdekatan. Kurasa itu fitnah yang kejam. Ya Tuhan. Ariela benar-benar merindukan ini, berbagi lelucon ringan dengan suaminya. Aku merindukanmu, bisik Carton, lalu mencium puncak kepalanya. Ariela menghela napas. Aku juga. Carton berbisik lagi, bagaimana anak-anak? Mereka baik-baik saja bersama Mom. Mereka menunggumu pulang. Apa mereka sudah bisa berlari? Ariela tersenyum. 55. Ya, mereka sudah bisa berlari, seperti anak kuda yang nakal dan menggemaskan. Kurasa aku akan sulit mengimbangi langkah mereka. Saat melihat luka cakaran dan lebam di pipi istrinya, Carton menarik napas gemetar. Setiap menyadari istrinya terluka, Carton dipenuhi kebencian, amarah dan juga penyesalan. Aku menyesal telah membuatmu mengalami ini. Jangan salahkan dirimu. Aku akan pergi setelah ini. Dari sorot di mata Ariela, wanita itu sangat khawatir. Jangan pergi dariku lagi, kumohon. Carton menyapukan kecupan ringan di wajah Ariela, kecupan selembut kepak sayap kupu-kupu. Aku berjanji akan mengakhiri ini, Ariela. Aku berjanji, dan aku akan kembali padamu. Tidak, itu terlalu berbahaya. Ayahku, ayahmu, Der, Rhys dan ibuku, mereka bersama kita. Tidak mungkin kita kalah di sini. Aku ingin mempercayainya. Percayalah. Aku baru menemukanmu, dan kau akan pergi dariku lagi. Hanya sebentar. Carton mencium istrinya. Aku akan baik-baik saja, kau juga. Ariela mengangkat tangan dan melingkari leher suaminya dengan pelukan erat. Claudine mengatakan sesuatu padaku soal anak kalian. Selama beberapa detik, rasanya Carton terdiam dan di sana hanya terdengar kesunyian. Dia berkata kau menggugurkan kandungannya. Katakan padaku itu tidak benar, katakan padaku kau tidak melakukan hal sekeji itu. Ariela mulai menangis, dan Carton lebih baik dipukul balok daripada harus mendengar istrinya menangis. Lagi. Ia juga tidak bisa berbohong, menyimpan itu semua. Ya, itu benar. Jawaban yang diberikan Carton membuat tangis Ariela semakin keras. Stt, tenanglah. Air mata Ariela berlinang. Kenapa? Kenapa kau melakukannya, Cal? Karena itu pilihan terbaik, Ariela. Dia membunuh anak kita. Membunuh Flora, kelinci-kelincimu, bahkan berniat membunuh Marco. Tapi, itu terlalu keji. Itu anakmu, kan? Darah dagingmu, kenapa kau? Jika anak itu dilahirkan, dia hanya akan menderita karena memiliki ibu seperti Claudine. Dia akan menggunakan anak itu untuk menyakitimu, dan aku tidak sudi. Itu balasan yang setimpal. Tangis Ariela perlahan hilang, digantikan oleh senggukan kecil. 56. Anak itu tidak bersalah. Aku tahu, aku hanya mencoba memutus tali penderitaan, trauma dan keserakahan yang akan diwariskan Claudine padanya. Aku melakukannya karena aku menyayangi anak itu, meskipun aku membenci ibunya. Carton dijemput oleh orang-orang Claudine. Ariela dan Tora ditinggalkan di kediaman itu bersama Benson, pria tinggi yang sebelumnya telah membagi informasi padanya. Benson adalah agen terbaik Der, sejajar dengan Rodrigo. Carton percaya pada agen itu, ditambah lagi. Ia sangat yakin di antara para penjaga, rekan-rekan Benson sudah menyusup. Mungkin tidak banyak, tetapi mereka terlatih,
siap melakukan apa saja sesuai aba-aba dan menyukseskan rencana perlindungan. Alasan kenapa mereka memutuskan untuk tidak melakukan apapun selama ini adalah karena itu bagian dari rencana. Mereka tidak ingin mengambil tindakan lebih cepat, kecuali memang sudah sangat terdesak. Kemana kita akan pergi? Carton bertanya pada kaki tangan Claudine, seorang pria bertubuh kekar dan berwajah masam. Ke kediaman utama keluarga Langford. Awalnya, sebelum ia mendengarkan penuturan Benson, La terus bertanya-tanya kenapa Gabriel ingin ia menikah dengan Anne dan baru merencanakan pembunuhan massal, tetapi ketika Benson membicarakan soal hak-hak rahasia dalam organisasi yang dikuak oleh kakeknya yang meminta hal ini disampaikan padanya, begitu ingatannya kembali. Semua menjadi jelas. Ada sebuah hak-hak istimewa bagi anggota teratas organisasi. Salah satunya adalah hak perlindungan. Jika suatu hari nanti Carton tewas dalam misi, maka, hak-hak perlindungan terhadap keluarganya akan diberlakukan, itu termasuk aset-aset akan diberikan secara sah untuk mereka. Namun, hak-hak ini hanya berlaku untuk istri, anak dan cucu. Satu istri, dengan anak-anak dan cucu. Jadi, jika Carton menikah dengan Anne, Gabriel akan membunuh Carton beserta Ariella, juga anak-anaknya. Otomatis, Anne akan secara sah menerima hak-hak itu, dan Gabriel akan sangat senang mendapat seluruh aset keluarga Rutherford. Lagi-lagi, kembali pada uang. Keserakahan memang racun. Bukan berarti Carton tidak membutuhkan uang, bukan berarti ia tidak menyukai uang, akan tetapi sejauh ini ia selalu berusaha mendapatkan uangnya sendiri tanpa menjatuhkan orang lain, atau terlibat sebuah pertempuran yang pada akhirnya hanya akan merugikan diri sendiri. Ia hanya maju untuk sesuatu yang berbahaya karena itu memang perlu dilakukan. Dulu, misi-misi berbahaya ini juga sering ia lakukan, tetapi itu semua dilakukan atas perintah Jason. Ditambah lagi, Gabriel sangat menyukai tantangan, dan juga, sebuah permainan. Dia benar-benar salinan ayahnya yang menyedihkan itu. Untungnya, Jason ada di penjara bawah tanah yang letaknya tidak akan diketahui. Ya, Gabriel tidak akan lagi menemukan ayahnya. Jika Gabriel muncul besok, Carton akan membunuhnya. Maka dari itu, ia ingin mengikuti permainan mereka. 57. Hanya dalam waktu 3 jam. Ia sudah sampai di kediaman utama keluarga Langford. Kursi rodanya didorong menuju kediaman besar itu. Anne sudah menunggunya, bersemangat sambil tersenyum. Carton tahu, Anne hanya bagian kecil dari permainan ini. Jika gadis itu menikah dengannya, dan Carton tewas bersama Ariella, Anne tidak akan hidup bahagia, dia justru akan menjadi budak Gabriel. Karena, setelah pernikahan itu selesai, kemungkinan besar, Gabriel akan membunuh seluruh anggota keluarga Langford demi menjaga keamanannya sendiri. Ini kamarmu, Dalton. Anne membantunya berpindah ke ranjang. Gadis itu tersenyum. Istirahatlah, kau pasti lelah. Besok kita akan menikah, bukan? Carton melihat Anne membantunya melepas sepatu. Ya, apa kau gugup? Anne berkedip-kedip lugu. Ya, aku sangat gugup. Kemarilah. Anne mendekat, lalu duduk di sisi tempat tidur Carton. Maukah kau melakukan sesuatu untukku? Apa itu? Carton mendekatkan bibirnya ke telinga Anne dan membisikkan sesuatu. Anne, aku ingin berbicara empat mata denganmu, di tempat yang lebih sendiri, tempat di mana orang lain tidak dapat mendengar apapun. Kenapa? Aku ingin mencoba sesuatu bersamamu sebelum hari pernikahan. Mata Anne melebar. Itu, tapi, terlarang. Carton menangkup dagu gadis itu. Hanya sebentar, hal terlarang justru terasa lebih mengasyikkan.
Kau harus mencobanya bersamaku dan tidak boleh ada yang tahu selain kita. Anne menggigit bibir, menundukkan wajah yang merona. Apa kau yakin? Carton mengangguk, sorot matanya serius. Ya, aku yakin. Katakan di mana tempatnya jika kau bersedia. Anne menarik napas dalam-dalam, pipinya merona. Apa kau benar-benar tidak bisa menahannya? Aku seorang pria, aku sulit menahannya. Anne tersipu, lalu berdiri dari tepi ranjang. Kalau begitu, aku akan pergi sekarang. Saat Anne membuka pintu, Carton sempat memanggilnya. 58. Anne. Gadis itu berbalik, matanya berbinar. Ya. Aku sangat menginginkanmu. Anne menggigit bibir. Aku akan memikirkannya. Setelah mengatakan itu, Anne pergi, menutup pintu dengan pelan. Begitu suara langkah Anne menghilang di kejauhan, ekspresi wajah Carton berubah. Tatapannya dingin dan rahangnya mengeras. Ia menghela napas panjang, memandang keluar jendela besar yang menghadap taman luas di halaman belakang kediaman Langford. Carton memejamkan mata, mengingat wajah Ariella dan anak-anak mereka. Pikirannya melayang pada janji yang telah diucapkannya tadi pagi. Aku berjanji akan mengakhiri ini, Ariella. Aku berjanji, dan aku akan kembali padamu. Tangan Carton mengepal erat, menahan amarah yang menggelegak di dadanya. Semua ini terjadi karena keserakahan Gabriel. Jika bukan karena rencana licik pria itu, keluarganya tidak akan menderita. Ariella tidak akan terluka, dan anak-anak mereka tidak akan harus menunggu kepulangannya terlalu lama. Besok, semua ini akan berakhir. Carton bergumam pada dirinya sendiri, suaranya dingin dan penuh tekad. Ia tidak tahu apakah Anne benar-benar akan melakukan apa yang dimintanya. Meski gadis itu terlihat polos dan lugu, Carton tahu bahwa Anne dapat diandalkan. Lama menunggu. Terdengar suara ketukan di pintu. Carton segera menyembunyikan ekspresi dinginnya dan kembali memasang wajah lelah. Masuk. Seorang pelayan masuk, membungkukkan badan dengan sopan. Tuan Dalton, makan malam telah disiapkan. Nona Anne meminta kami untuk mengantarkannya ke kamar Anda. Carton mengangguk. Bawa masuk. Pelayan itu mendorong troli berisi nampan-nampan makanan lezat. Setelah pelayan pergi, Carton mengunci pintu dan meneliti makanan yang dibawakan. Ia menemukan secarik kertas kecil terselip di bawah piring. Dengan hati-hati, ia membuka lipatan kertas itu dan membaca tulisan tangan yang rapi. Pintu belakang tidak dikunci. Pukul 1 malam, di paviliun paling ujung. Senyum tipis muncul di wajah Carton. Anne akan melakukannya. Carton menyembunyikan kertas itu di balik bantal, kemudian berbaring di ranjang dan berpura-pura tertidur. Ia harus mengumpulkan tenaga untuk menghadapi apa yang akan terjadi malam ini. Waktu berjalan lambat. Detik-detik terasa menyiksa saat Carton menunggu hingga jarum jam menunjukkan pukul 11. Begitu waktu yang dinantikan tiba, ia membuka mata dan duduk perlahan, berusaha tidak mengeluarkan suara sekecil. 59. Apapun. Dengan hati-hati, Carton turun dari ranjang. Ia berjalan terlatih, menahan sisa rasa sakit di kakinya yang masih lemah, menuju jendela. Lalu, ia bergerak meraih kursi roda dan duduk di sana. Sehari kemudian, Carton duduk di kursi roda, mengenakan setelan jas hitam yang rapi. Di lorong gereja, Anne berjalan anggun menuju altar, gaun putih panjangnya menjuntai indah. Semua orang yang diundang, termasuk para konglomerat memandangnya dengan kagum,
berbisik-bisik tentang betapa beruntungnya si pengantin pria mendapatkan pengantin wanita secantik dan sebaik Anne. Tetapi bagi Carton, tidak ada wanita yang lebih cantik dan lebih baik daripada istrinya. Akhirnya mereka tiba. Carton melirik ke arah kursi tamu di barisan depan. Claudine duduk di sana, mengenakan gaun elegan berwarna merah anggur, tersenyum tipis sambil menatap ke arah altar. Di sampingnya, Evan duduk dengan tenang, wajahnya menunjukkan kepuasan yang tak bisa disembunyikan. Kemungkinan besar, jika rencana mereka berhasil, Evan dan Claudine akan memiliki banyak keuntungan. Karena lihat saja, dia begitu bersemangat. Mereka pasti mengira telah memenangkan permainan ini. Mereka pikir telah berhasil menghancurkan hidupnya dengan menjadikan Anne sebagai pengantinnya, tetapi mereka salah. Tidak ada Gabriel di sana.